Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salatul maghrib, jamaah thalabul ilmi Masjid Al-Azhar yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa memulai kembali setelah libur satu kali kemarin kaitannya dengan malam Idul Adha. Yang pertama, semoga saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji dan telah selesai menjadi haji yang mabrur. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Kemudian bagi para bapak ibu yang telah ikut melaksanakan yang pertama tentunya Arafah, semoga betul-betul menjadi sarana Allah mengampuni dosa 2 tahun kita, 1 tahun yang silam dan 1 tahun yang akan datang. Dilanjutkan pagi harinya melakukan sholat Idul Adha. Kata seorang sahabat Nabi menyebutkan keluar di hari raya Idul Adha sebanding dengan ibadah haji atau seperti ibadah haji. Sementara kalau keluar di hari raya Idul Fitri seperti ganjaran umroh. Semoga walaupun Bapak Ibu ada sebagian yang belum bisa haji, bahkan umroh juga belum, semoga dengan amal tersebut kita mendapatkan ganjaran haji dan umroh. Kemudian yang berikutnya, setelah kita melakukan sholat Idul Adha, kita melaksanakan udhiyah, penyembelihan kurban. Semoga betul-betul hari itu hari yang terbaik bagi Bapak Ibu yang telah ikut berkurban. Dan semoga nanti bulunya, kukunya, tanduknya betul-betul menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita telah melaksanakan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kalian sholat Idul Adha untuk Rabbmu. Yang kedua menyalah kurban, kita sudah melaksanakannya dan tentunya nanti sebagai pemberat timbangan di hari kiamat. Ini yang kaitannya dengan udhiyah kurban. Setelah itu kita memasuki tasyrik tanggal ke-11, 12, 13 yang disebut dengan Yaumul Akli wa Surbi wa Dzikri, hari makan dan minum, hari bergembira ria dan hari zikir. Kita bisa makan dengan enak karena sedekah dari saudara kita yang berkorban. Kita bisa makan enak karena hadiah dari saudara kita yang berkorban. Maka selain yang sudah berkorban, semoga Allah menerimanya amal ibadah panjenengan. Yang ikut menikmati daging kurban pun baik sebagai sedekah maupun hadiah, semoga juga menjadi amal baik Bapak Ibu, karena ternyata makan daging kurban itu bagian daripada ibadah. Sebagaimana pernah kami sampaikan, ternyata memelihara sapi, memelihara kambing, bagian daripada sunnah Rasul. Kalau nggak ada yang melihara kambing, melihara sapi, suatu saat nanti tidak ada kurban, karena itu yang dikurbankan sapi dan kambing. Serta yang pertama tentunya adalah unta. Maka Bapak Ibu, monggo untuk yang terakhir ini kami sampaikan, mungkin yang masih punya finansial, yang tidak bisa mengerjakan sendiri mungkin diinvestasikan untuk peternakan kambing dan sapi. Kemudian sebagian, dan ini pengalaman teman-teman,
yang sudah purna dari kegiatan rutinitas di kantor dan sebagainya, dengan finansialnya sebagai uang pensiun, banyak yang dijadikan sebagai investasi untuk peternakan sapi dan domba. Ini penting, mengapa? Untuk nguri-uri sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya yang memelihara itu juga sedikit, maka hukum pasar berlaku. Semakin sedikit barang, banyak yang mencari, maka harga menjadi mahal. Maka dengan banyak yang melihara, ada sebuah kesempatan banyak orang, Bapak Ibu, yang sudah bisa untuk ikut berkorban karena harga tidak terlalu mahal. Ini harapan-harapan kaitannya dengan udhiyah. Kemudian kaitannya dengan tasyrik, tadi kami sampaikan makan dan minum, bergembira ria dan zikir, bagian daripada sunnah Rasul, dan itu sudah kita lakukan, kita lalui. Sekali lagi semoga korban Bapak Ibu terima. Bapak Ibu yang sudah ikut bergembira dengan makan dan minum dari daging kurban tersebut, semoga juga Allah menerima ibadah panjenengan, karena itu bagian daripada ibadah. Tanpa ada yang makan minum, tanpa ada yang bergembira ria dengan adanya hidangan tersebut, orang korban juga tidak berfungsi. Maka ternyata sodakoh itu ketika ada yang menerima luar biasa. Namun sedikit ini sekedar sharing mawon, pasca korban iki balungan, baik balungan sapi napa melih balungan ayam nggih, ora payu didol. Daging akeh, balungan Pak. Ngapunten. Saking banyaknya daging yang beredar di Solo dan sekitarnya. Bapak Ibu yang bahagia, kemudian yang kedua malam hari ini akan kita sampaikan sebagian poin-poin tentang khutbah wada'nya Rasul yang sudah kita awali kemarin dengan turunnya ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sehingga dengan ungkapan tersebut sampai Umar bin Khattab pun menangis. Mengapa? Berarti jumlah amal, jumlah perintah yang terdapat dalam Quran sudah selesai. Aku pengen banyak lagi ya Rasulullah. Intinya kalau ini bisa kita ikuti, kalau kita beramal jangan hanya setengah atau sepertiga atau bahkan hampir selesai. Ikutilah sejak awal sehingga amal kita komplit. Sehingga sholat pun lebih baik sejak awal, dimulainya dengan takbiratul ihram sampai salam terakhir. Maka kalau ini bisa kita kiaskan dalam bentuk kerja yang lain. Kalau kita kerja bakti pun, kalau berangkat sejak awal, sebelum teman-teman pulang jangan ikut pulang. Ngapunten, karena kadang-kadang kita sekedar kerja bakti untuk masjid, kerja bakti untuk RT, tekan terakhir mulai dikit lah bagian kundi. Ngapunten, lagi teko lagi jatah kundi. Wis mulai nggo jatah, pulangnya duluan, tekone terakhir. Nah ini kadang-kadang kan begitu. Termasuk kalau wingi, walaupun itu bukan upah, sekali lagi panitia korban itu bukan upah, tapi ada yang sempat mengatakan wis tekone carry, mulai duluan, lah jatah kundi. Nah, begitu pulang ora balik lagi ke masjid, padahal nyacai daging belum rampung, bagi plastik ke plastik belum rampung, sampai ke masyarakat juga belum selesai, wis pulang nggawa jatah. Nah, nyuwun ngapunten. Ini ternyata sesuatu yang bukan haram, cuman secara adab etika tidak bagus. Oleh sebab itu, sempurnakanlah amalan kita mulai awal sampai akhir, bahkan semakin banyak amal, itulah yang diikuti oleh Umar bin Khattab. Sehingga beliau menangis. Ya Rasulullah, dengan turunnya ayat terakhir ini, berarti hal-hal yang diperintahkan sudah selesai. Aku ingin punya banyak lagi amal ya Rasulullah. Makanya untuk hari ini akan kita lanjutkan wasiat-wasiat Nabi di dalam khutbah wada di hari Jum'ah. Waktunya usai asar, kemudian di Arafah, kemudian di haji wada. Yang pertama, usikum ibadallah
bitaqwallah wa hutsukum ala ta'atihi. Aku wasiatkan kepada kalian hai hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah, dan aku himbau wa akhutsukum, aku himbau kepada kalian semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah. Bapak Ibu, di dalam khutbah-khutbah, khususnya khutbah yang ini menjadi rukun, satu seperti khutbah Jum'ah, yang kedua khutbah Idaini, Idul Adha dan Idul Fitri, khutbatun nikah, khutbah sebelum akdu nikah dilaksanakan. Ini bagian daripada syarat isi khutbah lah wasiat takwa. Demikianlah dalam mazhab Imam Syafi'i juga demikian. Nah, inti daripada takwa yaitu wiqayah, menjaga dari perintah Allah dan menjaga dari larangannya. Iltizamu bi awamirillah wassinabi nawahihi, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauh yang dilarang. Jadi yang dilarang tidak sekedar dikerjakan, dijauhi. Kalau orang menjauh, insya Allah akan terhindar dari melaksanakannya. Wa bihadza yaqil muslimun nafsahu min ghadabillah. Dengan demikian, seorang muslim wajib menjaga dirinya dari kemurkaan Allah, dari sukhtullah, dari adab Allah. Sebaliknya, bagi seorang muslim wajib menjaga dirinya untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Jum'ah sering dibacakan 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inilah ketika Rasul khutbah wada juga diawali dengan usikum ibadallah bitaqwallah wa hutsukum ala ta'atihi. Hai hamba-hamba Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan aku dorong kepada kalian untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan, ayuhan nas isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli la'alqakum ba'da ami hadha fi mawqifi hadha. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, hai manusia, isma'u minni, dengarkanlah baik-baik dariku. Ini sebagai wasiat untuk kalian semuanya. Ubayyinu lakum, akan aku sampaikan, akan aku terangkan. Fa ini akan aku terangkan berarti materi yang penting untuk kehidupan kalian, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan kemasyarakatan. Akan aku terangkan kepada kalian. Fa inni la'adri, sungguh aku tidak tahu. La'alli la'alqakum ba'da amim hadha fi mawqif. Aku tidak tahu. Apakah aku masih bisa melihatmu? Apakah aku masih bisa menemuimu? Apakah aku masih bisa hidup bersamamu? Jadi Rasul seolah-olah wis kroso. Aku nggak tahu apakah setelah tahun ini aku masih bisa bertemu dengan kalian lagi atau enggak. Aku masih bisa mendampingimu untuk belajar agama atau tidak. Aku masih berada di tengah-tengah keluargaku atau tidak. Aku tidak tahu. Maka tolong dengarkan. Tolong dengarkan. Tolong dengarkan. Nah, ternyata sebuah nyuwun ngapunten iki. Kula sami ingkang sampun ragi sepuh pasti sudah mulai merasa, ya Allah, aku wis tak telu, umpama kaya Kanjeng Nabi aku wis meninggal ya. Ya Allah, aku sudah 65, aku sudah dibonusi. Kalau menurut umur Rasul sudah bonus 2 tahun ya. Ini mungkin ya merasa seperti itu. Aku enggak tahu anak-anakku.
Apakah tahun depan aku masih bisa menemui kurban seperti hari ini atau tidak? Anak-anakku, apakah tahun depan aku masih bisa puasa Arafah atau tidak? Tolong dengarkan, yuk aku tak ngomong dengan kalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Kemudian seluruh ganjaran-ganjaran yang belum Allah sampaikan kepada kalian, wa innama tuwaffa ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dengan neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dari telah beruntung. Jadi intinya ketika seseorang itu pasti akan mengalami kematian, dan ganjaran yang belum disampaikan kepada kalian akan disusulkan di kemudian hari, di hari kiamat, maka kita sampaikan bahwa dunia itu hanya 1%, 99%-nya kenikmatan itu di akhirat. Begitu. Dunia itu hanya 1%, 99% kenikmatan itu di akhirat. Maka hal-hal yang belum Allah berikan ganjarannya, balasannya di dunia, akan disempurnakan di akhirat nanti. Itu poin kedua. Poin yang ketiganya adalah apa bentuknya? Faman zuhziha 'anin nar, barang siapa sudah dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, berarti orang itu telah beruntung. Maka endingnya, satu, kita pasti mati. Yang kedua, baik sanksi maupun ganjaran itu pasti ada. Yang ketiga, imma naudzubillah min dzalik, neraka, imma surga. Ini yang disampaikan Rasulullah. Aku nggak tahu tahun depan aku masih bisa membersamai waktu tidak. Ternyata betul apa yang disampaikan Nabi 81 hari kemudian dari Rasulullah menyampaikan seperti itu Rasulullah SAW meninggal dunia di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Karena dari Rabiul Awal itu dari Muharram tidak jauh ya. Hanya 3 bulan kemudian. Ini yang poin kedua. Rasulullah pamitan. Yang ketiga, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balagtu Allahumma fashhad faman kanat indahu amanah falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Inna dima'akum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sungguh darah salah satu kalian adalah haram. Maka dalam konsep Islam, saling bunuh-membunuh hukumnya haram. Al-qatil wal maktul, kalau saling bermusuhan antara yang pembunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya sama-sama di neraka. Maka jangan bermusuhan sesama kaum muslimin. Ketika kita tidak boleh bermusuhan, yang kedua tidak hanya urusan-urusan jiwa, darah, wa amwalakum, harta kalian juga haram bagi orang lain, kecuali dengan cara yang baik. Maka sekali lagi, cara yang baik harta kita agar halal itu satu, bisa meminta. Dengan direlakan, monggo menaik beneng kerso, harta yang haram jadi halal. Yang pertama diminta. Kemudian yang kedua dibeli. Dengan pembelian yang sah, ada barang, kemudian ada barang, ada harga, ada penawaran. Maka sunnahnya jual beli itu pakai tawar menawar. Dia rela, kita pun rela, sah jual belinya, menjadi hak itu beralih haknya menjadi pemiliknya, yaitu yang membeli. Satu, diminta atau diberikan. Yang kedua, dijual belikan menjadi halal.
Atau yang ketiga, yang sifatnya sementara, meminjam. Meminjam juga boleh, sifatnya sementara, tapi suatu saat harus mengembalikan. Ketika tidak dengan cara jual beli, dengan tidak cara memberi dan meminta, dengan tidak cara hutang mengutang, harta statusnya adalah haram. Kecuali tanpa meminta. Tapi karena itu adalah warisan, itu boleh. Nyuwun ngapunten. Ini sebuah kasus dan ternyata memang ada nasnya. Anakku, aku tidak sekedar memberikan anak wedokku untuk kamu nikahi. Kamu sudah datang kepadaku untuk melamar anakku. Ketika telah aku berikan anakku untuk kamu, kemudian aku nikahkan anakku perempuan dengan kamu, yang aku berikan tidak hanya anak perempuanku. Yang kedua, kamu setelah nikah, kehormatan anakku pun dengan kamu berhubungan intim bukan lagi hal yang haram, tetapi sudah halal setelah angkah tuka, wazawatuka, aktu nikah, ijab kabul selesai. Tidak hanya urusan furuj, urusan kehormatan, urusan dalam itu dakar. Tidak hanya itu, besok kamu pun akan mendapatkan warisan dari apa yang aku berikan kepada anakku, toh yang menikmati juga kamu berdua. Orang mung entuk anakku, entuk penterku. Orang mung entuk anakku, entuk sawahku. Ini kata seseorang yang hanya punya putra dua, putra sama putri, sementara yang melamar itu, masya Allah nih, nih, hanya sekedar modal wani nembung. Modal wani nembung. Tapi ternyata bapaknya juga memperbolehkan. Ada sebagian kasus juga, kamu melamar anakku. Aku memperbolehkannya dan anakku pun mau untuk kamu nikahi. Aku punya pondok pesantren, tolong nanti lanjutkan pondok pesantrenku. Bapak mau kemana kalau tidak mau mati? Bapak mau mati. Tolong lanjutkan studimu. Nanti setelah kamu lulus dari Al-Azhar Mesir, ngambil S2 sekalian, kamu baru menikah anakku, nanti kamu melanjutkan pondok pesantrenku. Kamu nanti satu level lagi ya untuk S2-nya, baru kamu nikahi. Tapi anakku nanti dilamar dulu, tapi setelah dilamar, saya nikahkan kamu, tapi kamu punya syarat tak suruh melanjutkan di S2, karena kamu akan melanjutkan pondok pesantrenku. Oke Bapak, senang banget nih. Itu yang diberikan bukan sekedar anak, pondok pesantren. Pondok pesantren, apalagi sifatnya yayasan keluarga. Maka Bapak Ibu, harta orang lain itu haram. Kecuali dengan cara yang baik. Ila antal kaurabakum. Sebagaimana sucinya, haramnya tanah Mekah. Maka ketika kita sudah ihram, segala sesuatu dilarang, segala macam bentuk kemaksiatan dilarang. Ketika kita tidak di masjid Mekah mungkin, sucinya kita di dalam masjid kita masing-masing. Maka nyuwun ngapunten bagi teman-teman yang remaja khususnya. Kalau pacaran aja mlebu masjid. Tak kira karo adine to, ternyata karo pacare to. Nang masjid kayak pacaran tuh, Bu. Masya Allah. Pacaran nang masjid. Apalagi yang kedua, telah beredar di WA. Maling kotak masjid itu loh. Wis maling. Kotak masjid sih, San. Siji pacaran, nganggo pacari, loro bareng-bareng maling kotak masjid, coba. Orang mung kotak masjid, orang mung kotak ini duitnya barang. Yang berikutnya sandal jobo dijikok sisan mulai. Astagfirullah. Ada CCTV malah gini. Di dada CCTV-nya. Ini kan nantang tuh. Maka lambat atau cepat orang yang melakukan pelanggaran di tempat suci pasti akan ketahuan. Betul, pasti ketahuan. Orang yang melanggar
di sekitar Ka'bah Mukarramah dengan menggunting kiswah, dengan nyuwun ngapunten single menyinggol, karena nyuwun ngapunten bapak-bapak ini kasus nggih, bapak-bapak yang hanya mengenakan pakaian tipis nyinggoli wae ketika sedang tawaf. Atau yang berikutnya sempat mengambil dompet orang lain, pasti ketahuan. Ini banyak pengalaman dari teman-teman yang sering melakukan ibadah haji dan ibadah umroh tentang kasus-kasus pelanggaran yang ada di Masjidil Haram di Mekah maupun Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang berikutnya Rasul mengatakan, "Faman kanat indahu amanah falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha." Barang siapa di antara kalian yang memiliki amanah, tolong disampaikan kepada yang berhak. Amanah wajib ditunaikan. Maka sampai Rasul mengecam orang munafik, ayatul munafiq tsalath, wa idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik yang menyeleweng dari konsep Islam itu ada 3. Yang pertama, karena orang munafik tentunya menyeleweng dari Islam walaupun dia beragama Islam. Kalau ngomong, bohong. Yang kedua, kalau berjanji, menyelisih. Aku kan ngomong, tak sarutang sesok yuk. Lah iya, kalau ngomong kan kamu wingi, sesok ini berarti saiki enggak sesok. Lah sesok ora nentake lho. Aku kan ngomong sesok tak sauri. Enggak hari ini. Lu kan ngomong wingi, iya, aku ngomongnya wingi. Tapi aku kan jawab sesok. Ya sesok. Ngapunten niki karo rada karena memang ada kejadian betul seperti itu. Kalau berjanji tidak bisa, tidak menepati. Yang ketiga, wa idza tumina khana, yang dipercaya malah mengkhianati. Ini munafik. Kamu seorang muslim, jangan ikut-ikut seperti orang munafik. Al-muslim ala surutihim. Kehidupan seorang muslim itu sesuai dengan MOU-nya, sesuai dengan persyaratannya, sesuai dengan perjanjiannya. Maka niki penting datang penjarian kula yang nanti disumpah jabatan, tolong sumpah jabatan dibaca minimal setahun sekali agar nanti kita kerja sesuai dengan sumpah yang sudah diberikan kepada kita. MOU, peraturan-peraturan kita baca ulang agar ketika kita kerja tidak melanggar dari peraturan-peraturan yang sudah dibacakan di awal. Ketika kita sholat, zakat, puasa, jangan lupa semuanya karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka seluruh ibadah kita bukan untuk riya biar dipandang orang, bukan untuk sum'ah biar didengar banyak orang, lillahi ta'ala. Ini uruskan kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan amanah. Istri adalah amanah dari suami. Maka tolong dijaga bapak-bapak yang sudah punya istri, karena itu amanah dari mertua panjenengan. Jagalah istrimu, Allah akan menjaga kalian. Oke. Maka nanti juga ada tentang poin yang berikutnya tentang hak suami dan istri. Poin yang keempat, amma ba'du ayuhan nas, asyaiton qad yaisa ayubat bi ardikum hadhihi abadan. Sungguh setan itu telah putus asa untuk dipuji-puji, dipuja-puja, disembah di Arab ini. Maka setan itu sudah putus asa. Orang datang ke sini umrah, orang datang ke sini haji, orang datang ke sini tawaf, orang datang ke sini sholat, orang datang ke sini ibadah murni. Setan itu sudah putus asa ketika menggoda orang-orang di negeri di mana orang sedang melakukan ibadah haji,
khususnya karena Rasul menyampaikannya di Arafah, ya di Arafah. Setan itu sebenarnya sudah putus asa. Tetapi katanya, selama kalian mentaati yang kayaknya remeh, sesuatu yang remeh, tapi kita kadang-kadang sebagian kita itu merasa ihmal, itu merasa menyepelekan. Alah, ini qobliyah ba'diyah itu mung sunnah. Sunnah itu kan diganjar bagi orang yang melaksanakan, tidak diberikan sanksi bagi yang meninggalkan. Ora ditindak kira apa-apa. Tarwiyah rasa tarwiyah rapopo. Kan begitu. Nggak usah tarwiyah, nggak apa-apa. Takbir, tahlil, tahmid ketika haji itu kan bukan wajib. Yang wajib itu kan bukan itu. Itu tika tinggalkan nggak apa. Jauh usah keras-keras bacanya. Mengeraskan tahlil, tahmid, takbir itu kan mengsunah, bukan wajib. Ketika kalian sudah mentaati setan dalam bentuk meremehkan yang kelihatannya mung sunnah, kelihatan ringan-ringan. Nah, saat itu setan mulai senang. Yang gede tidak bisa aku goda, yang kecil-kecil akan aku goda terus. Maka selagi monggo tentang urusan sunnah yang kelihatan amalan tambahan, penjenengan kula jangan ikut meremehkan. Itu mung makro. Kita lakukan nggak apa-apa, mung makro kok. Makruh itu ora dosa, mung tidak disukai, mung dibenci. Mung dibenci kok dilakukan. Oh, dibenci Allah, dibenci Rasul kok dilakukan. Kan kadang-kadang kita tidak mempermasalahkan urusan makruh dan urusan sunnah. Nggih. Tilik wong loro itu ora wajib yo. Ikut mengurusi jenazah itu ora wajib yo. Salat jenazah itu tidak wajib, ya wajib tapi mung kifayah. Kalau sebagian orang sudah melaksanakan, kita tidak melaksanakan, kita tidak dosa. Pekerjaan kita banyak yang lebih baik daripada itu. Tidak usah terlalu memberatkan diri untuk tilik orang sakit, untuk takziah orang yang sudah meninggal, apalagi sampai mengantarkan ke kubur, itu wajib, betul wajib, ning kifayah. Ketika orang lain sudah melakukan, kita nggak dosa kok. Ayo kita pergi wae, rasa melu takziah. Itu ternyata godaan setan itu. Ketika kita oke dengan ayo lunga wae, kuwi wis ana sing lakoni, awak dhewe ra dosa. Nah, saat itu sudah tergoda setan. Nah, mulai urusan ngaji nggih. Ngaji sing wingi rung diamalke kok saiki ngaji. Ngaji winginane apa meneh urung diamalke saiki ngaji. Ngojang ngaji-ngajian nggih apa nek ra mbok amalke. Mbok sekali-kali prai rasah ngaji daripada ngebaki otak ora mbok amalke. Kalimatnya jane betul kalimat ra mbok amalke, tapi sebetulnya itu racun. Kelihatannya manis tapi racun tuh. Sing ngaji winginane urung ditindakke, sing ngaji wingi urung tindakke. Kok arep mangkat meneh? Iman-iman waktumu. Otakmu kok kebuak ilmu. Malah ono lho tonggoku, kancaku kokean ngelmu akhirnya ngopo? Edan. Iya. Kok ngono ya ana sing ngikuti lho, Pak? Oh iya, tenang to, tenang. Masa aku santri goro. Oh, kancaku malah cerak karo aku. Kokean ngelmu ra iso ngamalke saiki ngene kok. Akhirnya napa? Dari kata-kata itu tenang terus ojo kokian ngaji engko ndak edan. Astagfirullah, ini setan meneh nih. Oke nih. Yang mempengaruhi itu setan, Pak. Kemudian kalimat yang ringan juga. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan Allah tuh tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Salat sunah tuh lah lungguh yo, ora kudu ngadeg. Maka ketika kamu salat sunah, ora kudu ngadeg boleh lungguh. Padahal nggak sakit. Lungguh, terus kan oleh lungguh. Yang kedua, padahal dalam sunnah Rasul juga diterangkan khairus shalah tulul qunut. Sebaik-baik salat itu yang panjang berdirinya.
Kalau panjang berdiri berarti panjang bacaannya. Alah dawa karo pendek sing penting kan sah. Wong kamu maca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Oleh kok. Wis 3 harokat lho. Iya. Sudah 3 harokat. Yasin. Wis loro. Allahu akbar. 1 ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Kamu mau baca ayat kursi rodok dawa, sabihis rodok dawa, halataka rodok dawa, itu memang bacaan usai Fatihah itu ya surat. Nah, ini bagian daripada surat. Napa mulih nganggo dalem wa qara'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang paling gampang bagi kamu dari ayat Quran. Paling gampang untuk alif lam mim tok. Niku ternyata secara tidak langsung dalam buku Ibnu Jauzi sudah talbisul iblis, sudah kena gangguan setan. Karena banding-banding tetapi terakhir setelah dibanding pilih sing luwe ringan. Maka kemarin kami sampaikan juga di beberapa masjid ini Id jatuh di hari Jumat. Berarti ada 2 Id, ada 2 hari raya. Jumat adalah hari raya pekanan karena kita sholat di waktu. Itulah Idnya karena pelaksanaan ibadah haji sudah selesai. Ketika 2 Id itu berjadi 1, maka secara umum masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jum'ah tetap mendirikan Jum'ah sebagaimana Rasul tetap melaksanakan Jum'ah. Atau Utsman bin Affan juga demikian. Tetapi secara personalia ahlul jamaah orang-orang suruh khiyar, milih. Sing mau Jumatan monggo, yang mau memilih untuk rusuh tidak sholat monggo, tetapi yang paginya sudah sholat Id. Akhirnya, kan ngomong suruh milih tuh yo. Kini rasa kabeh sisan wae. Tak milih ra usah nganek ke Jumatan. Kemarin kita termasuk ngadakan pada hari. Ngadakan nih, bagus. Masjid yang biasanya digunakan untuk Jumatan walaupun Id jatuh di hari Jumat, takmir wajib menegakkan. Artinya mengadakan sholat Jum'ah di masjidnya. Adapun jamaahnya khiyar untuk memilih. Ingkang sampun sholat manginjang, mboten sholat nggih monggo, ning tetap sholat duhur, ingkang badhe nindakaken Jum'ah. Karena memang sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik Hambal mengatakan sunnah tidak bisa menggugurkan wajib. Begitu nggih? Itu Imam Syafi'i begitu. Sunnah tidak bisa menggugurkan wajib. Lah terus kalau mau, alah, kurang ngono golek sing ringan wae ngapain sing ngabot-abot. Nggih monggo. Tetapi sekali lagi saat itu kita sedang tergoda. Sebagaimana daging kurban kan dibagi 3 ya. 1 saibul kurban. Yang kedua disodakokan. Yang ketiga kan dihadiahkan. Lah aku pilih yang pendapat Imam Abu Hanifah saja. Semua hasil daging kurban untuk keluargaku tok. Memang Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Karena sunnahnya kamu itu sudah kamu lakukan yaitu menyembelih kurban. Adapun masalah dibagi atau tidak itu pembahasan nomor 2. Nah, nyuwun ngapunten, ini kita segera menyinggung tentang pembagian daging kurban karena tadi kita membandingkan belum apa-apa sudah mengambil yang rukhsah. Oke. Sampai nyuwun ngapunten termasuk hujan. Ketika maghrib kita boleh dijamak dengan isya karena faktor hujan. Nah, namanya jamak itu ketika maghribnya rampung, Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Masih posisi hujan sehingga boleh dijamak dengan isya di komati lagi. Tapi kadang-kadang ada sebagian salamnya sudah rampung, sudah zikir, wis lunga udan terus, ayo jamak. Jamak itu mutawalian, berlangsung, berlanjut, nyambung. Wis ket mau 5 menit yang lalu kok saya dijamak gitu, fikih mana itu? Nyuwun ngapunten, kan oleh. Ya oleh tapi disertai dengan makruh. Sekali lagi dikit-dikit ngambil rusuh, dikit-dikit ngambil rusuh, dikit-dikit ngambil rusuh. Artinya awalnya kita berpegangan kepada fikih, lama-lama kita sedang tergoda. Jangan meremehkan sesuatu yang sifatnya kecil, karena kalau sifatnya kecil, setan yang akan senang terhadap kita. Rasa kokian ngaji sing wingi rung diamalke nyuwun ngapunten iki kula baleni nggih, supados jenengan tetep sinau. Oh, sing wingi rung tak amalke melu fangati rung tak amalke kok saiki ngaji meneh sama Ustaz Ridho. Ndak usah mangkat wae. Awak dhewe di acara sing luwih penting. Ngapunten iki kula ulang. Jadi yang seperti itu ternyata setan mulai menyenangi apa yang kita lakukan karena sesuatu yang sepertinya remeh, kemudian kita tinggalkan, padahal itu bagus. Sepertinya itu remeh, sesuatu yang dimakruhkan, tapi kita lakukan. Akhirnya kita lama-lama terbiasa melakukan barang makruh, maka barang yang haram pun dilakukan. Lama-lama meremehkan yang sunnah, maka wajib pun kadang-kadang akan kita tinggalkan. Poin nomor 4. Sampun Pak Wagat. Kirang pinter Pak. Kirang. Ayuhan nas, innama nasu ziyadatun fil kufri. Yudhillu bihi alladhina kafaru wa yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma haramallah fa yuhillu ma haramallah. Sesaudaraku, menunda-nunda berlakunya larangan di bulan suci, yaitu bulan haram, berarti memperbesar atau menambah kekufuran. Dengan itu, orang-orang kufur itu, orang-orang kufur itu akan tersesat. Pada 1 tahun mereka melanggar, dan pada tahun lainnya, tahun berikutnya, mereka sucikan. Jadi, intinya memilih amal. Kemudian yang kedua, kalau bulan haram itu kan dilarang keras saling bermusuhan, saling bunuh-bunuh, apalagi sampai peperangan. Nah, ben bulan ini dilarang, aku tinggalkan. Bulan sesuk bar dilarang, perang meneh. Padahal dilarangnya perang itu dalam rangka agar di bulan berikutnya tidak terjadi peperangan. Dilarang kita gontok-gontokan dengan keluarga, dengan saudara itu agar harapan bulan depan sudah akur, tidak ada masalah. Dilarang, yo tak tinggalkan, tapi begitu tanggal 1 ribut lagi. Ya. Apa sih gunanya gencatan senjata? Gencatan senjata dalam rangka agar adanya perdamaian. Bergencatan senjata dinoni tanggali rampung, perang lagi. Itulah Zionis Israel. Berapa tahun perang? 74 sampai 2025. Belum juga selesai peperangan. Ini saja nih, yang terakhir untuk keras nih. Saya jarang menyinggung tentang Israel. Ya Allah, Allahumma ahlikil kafarata wal muqtadi'ata wal musyrikin. A'da adin. Allah madfa'anal bala wal waba wal fakhsha wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amah. Demikian yang kami sampaikan, semoga pekan depan masih kita lanjutkan karena kita baru mendapatkan beberapa hal. Sementara khutbah wadah itu ada 9 poin sebagai wasiat Nabi yang terakhir agar kaum muslimin bisa memperhatikan, dan nanti urusan agama, urusan keluarga, urusan bahkan suami istri itu menjadi baik karena nanti ada wasiat-wasiat berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Mekaten wapilih wonten kalepatan nyuwun kuing pasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.